Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita semua bakal jadi detektif nih. Tapi bukan buat mecahin kasus kriminal ya. Kita mau mecahin salah satu misteri alam terbesar. Gimana sih caranya kita bisa ngatur jutaan makhluk hidup yang beda-beda banget? Oke, langsung aja kita mulai petualangannya. Coba deh bayangin, kalian dikasih tugas super besar buat ngatur semua hewan dan tumbuhan di planet ini. Wah, pasti pusing banget kan? Kelihatannya berantakan dan mustahil banget. Nah, pertanyaannya, kita harus mulai dari mana coba? Lihat aja deh keragaman yang luar biasa ini. Ada ayam, kalajengking, terus ada juga pohon cemara sampai lumut hati. Macam-macam banget. Nah, para ilmuwan tuh punya tantangan gede banget buat menata semua kekacauan yang indah ini. Dan untuk itu, mereka butuh sebuah alat khusus. Dan inilah dia senjata rahasianya. Buat mecahin misteri klasifikasi ini, kita bakal pakai sebuah alat yang keren banget. Namanya kunci dikotomi. Ini tuh alat yang wajib banget ada di toolkitnya setiap ahli biologi. Sebenarnya dari namanya aja kunci dikotomi, kita udah dapat petunjuk. Kata itu datang dari bahasa Yunani dichotomos, yang artinya memotong jadi dua. Nah, disitulah letak kehebatannya. Kita ambil satu kelompok besar, terus kita potong jadi dua, potong lagi jadi dua, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita menemukan jawaban yang kita cari. Biar gampang, anggap aja ini kayak buku pilih petualanganmu sendiri, tapi versi dunia nyata. Di setiap langkah, kamu dihadapkan sama dua pilihan. Pilihanmu itu bakal ngebawa kamu ke langkah berikutnya dengan pertanyaan baru, terus saja gitu. Sampai akhirnya, kamu sampai di tujuan akhir, identitas si organisme. Simple banget kan? Nah, ini dia prosesnya. Simple banget kok. Kamu tinggal mulai dari pasangan pernyataan pertama, baca pilihannya, tentukan mana yang paling pas, terus ikutin petunjuknya ke langkah berikutnya. Gitu aja terus, diulang-ulang. Ini tuh intinya proses eliminasi yang logis. Siapapun pasti bisa. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya praktek. Yuk, kita buka berkas kasus pertama kita dan langsung aja uji coba alat baru kita ini ke subjek yang nyata. Ini dia subjek investigasi kita. Seekor kambing. Ya, kelihatannya sih simple. Tapi ayo kita pakai kunci dikotomi buat membuktikan identitasnya secara ilmiah satu persatu. Oke, petunjuk pertama kita nih dari pasangan pernyataan 1A dan 1B. Apakah kambing ini punya tulang belakang atau nggak punya? Kita kan tahu ya kambing itu vertebrata. Jadi, jawabannya udah jelas banget. Jadi pilihan kita adalah 1B punya tulang belakang. Nah, kunci ini langsung mengarahkan kita buat loncat ke langkah nomor 3. Keren ya? Cuma dengan satu pertanyaan, pilihan kita langsung mengerucut drastis. Oke, lanjut ke langkah 3. Pilihannya adalah 3A, bersisik, atau 3B, tidak bersisik. Coba kita lihat lagi subjek kita. Apa kambing punya sisik kayak ikan atau reptil? Ya, jelas enggak dong. Oke, jadi kita pilih 3B, tidak bersisik. Dan jejak petunjuk ini sekarang membawa kita ke langkah terakhir penyelidikan kita, yaitu langkah nomor 5. Wah, udah dekat banget nih. Dan ini dia petunjuk terakhir yang bakal memecahkan kasus ini. Pilihannya 5A, berbulu seperti burung, atau 5B, tidak berbulu. Kalau kita lihat kambingnya, jelas banget dia nggak punya bulu unggas. Pilihan kita berarti 5B, yang membawa kita pada identifikasi akhir, mamalia. Dan selesai. Cuma dengan 3 pilihan sederhana, kita sudah berhasil secara ilmiah mengklasifikasikan kambing sebagai mamalia. Kasus ditutup. Oke, satu kasus sudah terpecahkan. Tapi kejeniusan alat ini sebenarnya ada di betapa fleksibelnya dia. Yuk sekarang kita lihat gimana logika yang sama persis ini berlaku untuk kingdom kehidupan yang beda banget. Meskipun kita ganti topik ke dunia tumbuhan, logikanya tuh nggak berubah. Di satu kolom, kita punya pertanyaan-pertanyaan buat hewan. Di kolom lain, buat tumbuhan. Ya jelas pertanyaannya beda dong. Kita nggak mungkin nanya pohon pinus punya tulang belakang atau enggak kan? Tapi strukturnya, logika biner pilih ini atau itu tetap sama persis. Struktur diagramnya itu identik. Jadi, mau kamu lagi mengidentifikasi singa atau lumut hati sekalipun, kamu tetap akan ngikutin proses eliminasi yang sama, selangkah demi selangkah. Nah, inilah yang bikin alat ini jadi alat yang benar-benar universal. Oke, jadi setelah semua kerja detektif kita ini selesai, kayak gimana sih laporan akhirnya? Bagaimana semua pilihan yang kita buat tadi menyatu untuk ngasih kita satu identifikasi yang unik dan nggak terbantahkan? Ini dia laporannya. Rangkaian pilihan yang kita ambil tadi, 1B, lanjut ke 3B, terus ke 5B, itu menciptakan semacam kode unik buat si kambing.
Urutan ini tuh kayak rekam jejak langkah-langkah yang kita ambil buat sampai ke kesimpulan akhir. Setiap hewan atau tumbuhan lain bakal punya kode uniknya masing-masing. Jadi poin pentingnya di sini, ini bukan cuma soal jawaban akhir, tapi juga tentang jalur yang kita ambil untuk sampai ke sana. Dan itu membawa kita ke akhir dari petualangan kita kali ini. Kunci dikotomi ini sebenarnya ngajarin kita sebuah cara berpikir yang keren banget. Gimana caranya memecah masalah yang kompleks jadi serangkaian pilihan biner yang sederhana? Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira, di mana lagi dalam hidup kalian, di luar dunia biologi, kalian bisa pakai cara berpikir yang logis dan selangkah demi selangkah ini untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan? Coba dipikirin. Sampai ketemu lagi!